Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini apa kabarnya? Gimana? Harinya masih baik kan? Ada yang sakit musim-musim hujan gini. Di sini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, 3, mohon maaf. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk materi, ada suatu pesan yang harus disampaikan bahwa kita itu selaku makhluk hidup yang memiliki pikiran, dikaruniai berpikir dan juga insting. Kalau hewan itu kan insting, tetapi tidak dikaruniai pikiran, jadi atau akal. Kita selaku makhluk hidup yang dibekali akal, kita harus menjaga lingkungan ya, agar tetap baik, lingkungannya tetap sehat, terus kehidupan hewan dan tumbuhan di sekitar kita tetap lestari. Nah, apakah kalian tahu bahwa ada suatu hewan atau makhluk hidup yang amat sabar sekali? Ada yang tahu? Iya, itu ding 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 ding. Jawabannya kupu-kupu. Kenapa? Nah, karena kupu-kupu gini, dia itu amat sabar sampai menjadi kupu-kupu yang rupawan dan cantik. Itu diawali nanti dengan bertelur sampai ke kupu-kupu sempurna. Jadi masa ada di telur, ulat, terus kepompong, jadi kupu-kupu. Nah, itu masa pertumbuhannya lama sekali. Nah, perlu kita contoh bahwa kita juga harus begitu. Kita harus memiliki sifat sabar, terus senantiasa berbuat baik untuk apa? Kita gapai kesuksesan tanpa ada kecurangan. Mungkin itu saja untuk motivasi hari ini biar adik-adik itu semangat belajar. Kita akan masuk materi. Kita akan jelaskan tujuan belajar. Terlebih dahulu kita akan belajar tentang IPA hari ini. IPA yang pertama, kita akan membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemudian menyajikan karya tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Lanjut, ini nanti kita akan belajar mengkonsepkan, memperbandingkan, menyimpulkan, terus menunjukkan, membuat, mempresentasikan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini tujuannya. Nanti kita bercerita, udah saya ceritakan yang tadi, siswa dapat mengkonsepkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan baik. Terus nanti ada juga menyimak video siswa dapat perbandingan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Terus yang ketiga, kita akan merefleksi untuk menyimpulkan bagaimana cara perkembangan tumbuhan dan hewan. Terus kita akan melakukan tanya jawab, terus menanya, bukan menjawab, nanti saya menanya kepada peserta didik, kepada adik-adik, dan tulis jawabannya ya, untuk mampu menunjukkan karya perkembangbiakan tumbuhan dengan benar. Terus kita akan melakukan penugasan. Diharapkan dengan penugasan ini siswa dapat membuat sebuah karya perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan baik. Perkembangbiakan tumbuhan. Nanti hewan masuk ke alas. Terus dengan kegiatan diskusi, nanti kita akan diskusi, siswa dapat mempresentasikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Oke. Diskusinya nanti di grup aja, di grupnya. Nah, ini tahukah kamu hewan dan tumbuhan dalam menjaga kelestarian spesiesnya mereka akan melakukan perkembangbiakan? Apakah itu yang dimaksud perkembangbiakan?
Ini perkembangbiakan adalah cara makhluk hidup untuk membuat keturunan. Jadi makhluk hidup itu akan membuat keturunan dengan cara perkembangbiakan. Kenapa? Ya spesiesnya itu tidak punah, ya, tetap lestari. Nanti kita akan belajar dua, perkembangbiakan tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Nah, untuk lebih jelasan silakan nanti video ini ditonton, linknya sudah saya bagi di grup WA. Kemudian kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan. Nah, dibagi menjadi dua lagi, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu apa sih? Perkembangbiakan secara generatif itu ini secara pembuahan, jadi secara kawin atau pertemuan sel telur dan sel sperma atau putih dengan benang sari. Kalau di tumbuhan artinya apa? Itu pertemuan sel jantan dan betina. Kalau vegetatif itu tidak melalui secara pembuahan karena itu dia akan melakukan secara alami atau buatan dengan bantuan, maksudnya bantuan, nanti dia seolah-olah akan membuat spesiesnya diri berkembang biak sendiri tanpa ada pembuahan gitu ya. Terus lanjut yang generatif. Nah, generatif ini secara kawin terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan. Ya, sudah saya katakan tadi, penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama serbuk sari itu masuk ke kepala putih, jadi atau benang sari itu jatuh ke kepala putih. Terus ini akan terjadi sebuah pembuahan. Setelah pembuahan itu akan jadi zigot. Nah, zigot itu akan menjadi bakal biji. Terus di dalam bakal biji itu terdapat lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Terus ada nanti daging buah, terus bakal buah. Nah, ini udah ada contohnya. Ini adalah benang sari, terus ini putih ya, dan di sini adalah pembuahannya. Nanti akan menjadi zigot, bakal buah, dan menjadi buah. Terus selanjutnya ini sudah. Terus lanjut perkembangbiakan nah, ini terus perkembangbiakan yang vegetatif belum. Oke, yang vegetatif. Nah, ini perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin terjadi melalui tidak melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ini, mohon maaf, ini tipu. Jadi ini tidak melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama ada tunas. Tunas itu contohnya ada pohon pisang, pohon bambu, dan aglonema. Nah, tunas itu berada yang seperti ini. Nah, tunasnya nanti akan tumbuh sendiri di sini. Dan bambu juga akan tumbuh tunas kalau udah besar, terus bambunya sudah tua, nanti akan tunas mudanya akan diikuti di sini. Nah, ini terus pisang pun ini nggak bisa mati, kalau ditebas pun nggak bisa mati sebelum dia berbuah. Nah, setelah berbuah itu juga ini induknya akan mati, tapi di sini akan muncul tunas lagi. Lanjut ya, untuk yang kedua ada umbi. Nah, umbi ini dibedakan menjadi tiga. Umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang.
umbi lapis itu contohnya gini, ada bawang merah. Di bawang merah itu ini seperti berlapis-lapis. Nah, ini yang dinamakan umbi lapis. Contohnya bawang merah dan bawang bombay. Nah, terus umbi akar itu contohnya singkong. Kenapa? Itu bahan makanannya di sini. Nah, fokusnya di sini. Ini tempat penyimpanan bahan pokok di sini. Akarnya akan besar, tumbuh besar. Nah, yang disebut singkong ini akar. Ini akar, tetapi ini ada isinya ya. Enak sekali kalau dimakan. Nah, sedangkan ubi batang, contohnya ubi dan kentang. Berbeda dengan ini yang singkong. Kalau umbi batang itu seluruh tubuhnya itu dibatang. Jadi ini adalah anggap saja ya, ini ubi. Nah, ini pokoknya di sini. Nah, ini menyimpan makanan pokok di sini. Ini ubi batang. Terus ini ada daunnya di sini, nanti daunnya dan akarnya di sini. Ini jadi bisa dibedakan ya. Ini di batang, umbi batang itu pokoknya, atau kalau kita sebut bahan pokok itu pokoknya di sini, di batangnya. Terus ini di akarnya, terus ini di lapisnya. Umbi itu terpendam ya, terkubur dalam tanah. Terus lanjut. Nah, ini akar tinggal nomor 3. Contohnya jahe, kunyit, dan temulawak. Akar tinggal ini gimana? Kok disebut akar tinggal? Ya karena di sini kan jahe ini ada ininya. Ini akan tumbuh di sini. Nah, pertumbuhan jahe seperti bertunas tadi. Kalau tadi tunas naik, tapi ini tinggal, akarnya tinggal. Nah, ini akan meninggalkan sebuah akar dan akan menumbuhkan jahe lagi, atau kunyit, atau temulawak lagi. Ya, terus geragi. Geragi itu contohnya apa? Rumput teki, tanaman stroberi, arbei, dan pegagang. Jadi geragi itu menjalar, sifatnya menjalar. Nanti di situ akan tumbuh akar. Nah, akar-akar itu akan dimaksudkan ini adalah perkembangbiakan secara geragi. Misal ya, ini stroberi, ini akan tumbuh akar di sini. Ini akan muncul akar di sini misal. Nah, nanti tumbuh lagi. Ini juga, ini pegagang. Ini tumbuh di sini, nanti akan muncul akar di sini kan. Ini menjalar, akar tumbuh akar di sini. Terus tumbuh pegagang baru, bibit pegagang baru. Nah, yang terakhir adalah jamur. Ini dengan spora. Spora itu ini serbunya di bawah ini. Jadi kalau sporanya menyebar kena angin, itu jamur itu akan tumbuh di mana-mana. Misal ini sporanya menyebar di sini, berul. Nah, di sini akan dipenuhi jamur nanti. Oke. Kok kembali? Lanjut ke perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3. Apa? Bertelur, beranak, dan bertelur dan beranak, atau bertelur dan melahirkan. Yang pertama kita bahas yang bertelur terlebih dahulu. Ini bertelur atau disebut ovipar. Ovipar itu bertelur. Contohnya ada ayam, bebek, dan burung. Oke? Sip. Lanjut. Nah, terus vivipar. Vivipar itu apa sih? Itu hewan yang melahirkan, seperti contohnya sapi, gajah, kucing, lumba-lumba, dan paus. Nah, mengapa lumba-lumba dan paus itu dikatakan vivipar? Ya karena melahirkan. Itu bukan ikan, tetapi mamalia.
mamalia di laut atau di perairan. Sedangkan kita tahu kucing dan sapi itu berkembang biak dengan melahirkan. Nah, yang ketiga itu ada ovovivipar. Nah, udah ada gabungannya sih. Ovo bertelur, vivipar melahirkan. Jadi bertelur dan melahirkan. Contohnya itu ada ular dan platypus. Kalau ular sudah kita tahu ya, di mana-mana sebagian ular itu menyimpan telurnya di perut, terus nanti setelah menetas itu akan dilahirkan. Nah, itu bagian ular. Nah, platypus pun begitu. Ini adik-adik yang belum tahu gambar platypus itu gimana, bentuk platypus itu gimana. Nah, ini gini, ini ada moncongnya seperti bebek, tetapi memiliki 4 kaki dan ekor. Unik toh, unik. Nah, ini juga sama, ini bertelur lebih dahulu di sini. Nanti setelah menetas akan terlahir platypus, baby platypus. Oke, di sini udah bisa dipahami guys. Untuk materi kali ini tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Nah, adakah yang belum paham? Kalau belum paham nanti bisa tanya apa, bisa lewat WA atau di media sosial, boleh nanti tanya-tanya. Nah, terus gini, kita udah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Bapak kasih tugas ya. Tugasnya simpel sekali, buatlah untuk melestarikan lingkungan ya, sebuah vas bunga ya dari plastik, dan bunganya juga dari plastik, entah nanti dari botol bekas atau plastik kresek atau sedotan, terserah. Oke, yang penting membuat vas bunga beserta bunganya dari bahan plastik. Untuk apa? Agar lingkungan kita menjadi sehat tanpa adanya plastik lagi. Kita gencarkan pengurangan plastik. Di Indonesia ini banyak plastik kan, jadi kita harus kita kurangi penggunaan plastik. Oke, gitu saja nggih. Terus kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.